Pengangkatan guru honorer calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin tidak ada kejelasan. Nasib 1.345 guru honorer yang lolos passing grade semakin terancam. Bagaimana tidak, mereka yang sudah dinyatakan lulus passing grade tahun 2021 ini tidak bisa diangkat karena hingga saat ini tidak adanya formasi yang disediakan pemerintah. Panitia seleksi P3K dikabarkan akan mengumumkan hasil seleksi dalam waktu dekat. Sayangnya, pemerintah daerah NTT beralasan belum menerima surat pemberitahuan dari pemerintah pusat tentang jumlah dan peserta yang lolos passing grade. PLT Sekda NTT Johanna Lisapali menegaskan, pemerintah NTT terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kependidikan. Terhadap nasib P3K, seluruh proses dan tahapan administrasi, seleksi hingga penentuan kelulusan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk hasilnya, kata mantan Kadis Pendidikan NTT itu, pada tahap pertama berjumlah 1.417 orang dan tahap kedua sebanyak 1.638 orang. Dan oleh pemerintah pusat telah disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk proses administrasi pegawaian. Dan itu sudah selesai, karena mereka juga sudah menerima hak-haknya sesuai dengan ini. Ia juga mengaku pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait dengan guru honorer lolos passing grade. Jika sudah ada pemberitahuan, maka akan diproses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga membantah tudingan anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jacobagah yang menyebut Pemprov terkesan tidak ingin membuka formasi karena sebenarnya yang dibuka adalah pemerintah pusat. Ya, itu kan mereka orang pusat yang dapat informasi, maka saya bilang ketika dibuka, yang bukannya siapa yang buka, kan harusnya pusat yang buka. Tolong ibu koordinasikan dengan pusat supaya bisa dibuka dan kemudian kita bisa memberikan peluang kepada mereka yang pertama lulus. Agustina Haga, salah satu perwakilan guru calon P3K mengaku hingga saat ini belum mendapat kejelasan tentang status guru P3K. Persoalannya karena pemerintah NTT tidak membuka formasi sedangkan pemerintah pusat bisa mengakomodir mereka yang telah lolos passing grade jika formasi diusulkan oleh Pemda. Nah, persoalan yang terjadi karena dari Pemprov sendiri tidak membuka formasi sampai hari ini. Sedangkan kebijakan pusat mengatakan bahwa kita bisa diakomodir jikalau Pemda mengusulkan formasi. Ketika Pemda mengusulkan formasi, maka secara otomatis dari pusat, sesuai pernyataan dari Prof. Nunu, bahwa ia akan segera membuka di SSBKN-nya sehingga kami boleh masuk dan menyimpul semua data tersebut. Untuk itu, ditegaskan kepada pemerintah agar segera membuka formasi sebelum tanggal 10 Maret 2023. Hal ini dikarenakan, pemerintah pusat segera mengangkat guru honorer menjadi guru P3K. Mereka juga mendesak agar pemerintah memberikan hak-hak mereka setelah diangkat menjadi guru dengan status P3K tetapi dengan catatan hak tersebut dibayar mulai tahun 2021 pasca dinyatakan lolos passing grade. Meminta atau mendesak supaya secepat mungkin sebelum tanggal 10 sesuai pernyataan Prof. Nunu bahwa akan diumumkan pengangkatan bagi guru honorer yang sudah membuka formasi supaya Pemda juga membuka bagi kami sehingga kami boleh masuk dan bisa diangkat sebagai guru P3K. Ia juga menegaskan bahwa jika permintaan calon guru P3K tersebut tidak ditindaklanjuti maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. Anita Jacobagah, anggota Komisi 10 DPR RI pada kesempatan tersebut mengaku sangat rugi karena pihaknya memperjuangkan anggaran untuk membiayai program pemerintah pusat tentang pengangkatan 1 juta guru P3K tetapi diisi oleh daerah lain. Sedangkan, NTT masih sangat membutuhkan guru untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dikatakan, kuota guru P3K yang disediakan Menpan RB untuk NTT tahun sebelumnya sebanyak kurang lebih 8.000 dengan anggaran 150 miliar sedangkan realisasi baru 3.000 tenaga honorer dan masih tersisa 1.345 orang yang belum diangkat. Kalaupun kurang seharusnya Pemprov Provinsi
bicara dong ya, tanya dong sama kementerian. Kira-kira ini kalau 8.000 formasi kita angkat semua, kurangnya berapa, ngomong minta. Ya. Minta, karena kan ini kan janjinya pemerintah pusat, Pak Presiden kan janjinya dengan Menteri Pendidikan bahwa 1 juta guru. Ya kan, nah itu kami sudah pernah bahas di Komisi 10, kami pernah tanya sama pemerintah pusat. Sama Pak Menteri saya sudah ngomong, yakin nih 1 juta guru? Yakin, ada anggarannya, katanya ada. Nah, kalau gitu kita sebagai provinsi yang orang bilang termiskin terbelakang, kita kan kekurangan guru, ambil dong kuota sebanyak-banyaknya. Kalau dikasih 8.000 formasi, ambil semuanya untuk provinsi. Ia menegaskan pemerintah Provinsi NTT tak perlu ragu dengan masalah pembiayaan karena kekurangan anggaran sebab Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 menegaskan gaji dan tunjangan melekat pada dana DAU. Dengan kesempatan ini, dia mendorong pemerintah daerah untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya dan urusan gaji diminta dari pemerintah pusat. Nah, cuma yang saya sangat sayangkan kenapa Pemprov seakan-akan menutup ini. Bahkan ini sudah hampir 2 tahun, ini 1.300 guru tidak diangkat ternyata karena hitung-hitungannya gimana Ibu Sekda? Hitung-hitungannya seperti itu tadi. Nah, maksud saya nggak peduli lah hitung-hitungannya kurang atau oke lah. Tapi kan semua dana di transfer itu kan ada pemanfaatnya. Apalagi di dalam peraturan Menteri Keuangan itu dibilang bahwa DAU untuk P3K itu sifatnya spesifik and mark. Tidak bisa digunakan untuk orang ya, tidak bisa digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan yang lain. Itu khusus untuk P3K. Jadi maksud saya, kita coba komitmen. Kalau memang pusat bilang ini tidak boleh pakai untuk lain, ya kita aja pakai aja terus untuk P3K. Pakai aja. Kurang ya minta, ya toh. Nah, makanya saya bilang Pak Kades ini sudah ada belum Pak Kades bilang nggak nih? Koordinasi nggak dengan Menteri Keuangan? Koordinasi nggak dengan Menteri Pendidikan? Kalau ada apa-apa saya sebagai wakil rakyat yang ada di tingkat nasional di Komisi 10, saya bisa berteriak di sana bahwa jangan hanya ngomong doang pemerintah pusat ini kekurangan guru, kita kekurangan uang, ya kan? Ya gimana, siap nggak? Begitu aja. Itu sih intinya, itu aja sore ini. Jadi mendesak pemerintah provinsi membuka formasi sebesar-besarnya.